Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Halaqah yang ke-93 dari silsilah ilmiah pembahasan kitab Fadlul Islam yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Wa an Abi Umayyah qala sa'altu Aba Tha'labah al-Khushani faqultu ya Aba Tha'labah kaifa taqulu fi hadhihi al-ayah. Dari Abu Umayyah beliau mengatakan, aku bertanya kepada Aba Tha'labah al-Khushani. Kemudian aku berkata, wahai Aba Tha'labah, bagaimana pendapatmu tentang firman Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Wahai orang-orang yang beriman, 'alaikum anfusakum, hendaklah kalian memperhatikan diri kalian sendiri. Tidak akan memudarati kalian orang yang sesat apabila kalian mendapatkan hidayah. Hendaklah kalian memperhatikan diri kalian sendiri. Tidak akan menyesatkan kalian orang yang sesat apabila kalian mendapatkan hidayah. Kalau kita yang memahami atau orang yang semisal dengan kita seakan-akan hidup sendiri, tidak perlu memperhatikan orang lain. Alaikum anfusakum, hendaklah kalian perhatian terhadap diri kalian sendiri. Tidak akan memudarati kalian orang yang sesat apabila kalian mendapatkan petunjuk. Seakan-akan nafsi-nafsi, sendiri-sendiri, egoisme. Ana mendapatkan hidayah, ana kenal sunnah, ya sudah. Alaikum anfusakum, aku memperhatikan diri ana sendiri dan keluarga ana. Adapun orang lain mau sesat, mau masuk neraka, itu urusan dia. Ada sebagian orang yang memahami demikian. Mungkin bukan kita saja. Bahkan sebagian orang, sebagian salaf, ada yang memahami demikian. Tapi ternyata pemahaman yang benar bukan seperti itu. Qala ama wallahi laqad sa'alta anha khabiran. Kemudian Abu Tha'labah mengatakan, ketahuilah demi Allah, sungguh engkau Abu Umayyah telah bertanya orang yang pengalaman. Artinya kamu enggak salah alamat. Bertanya tentang ayat ini kepada saya itu bukan salah alamat. Engkau bertanya kepada orang yang memang tahu. Dan ini bukan sombong, bukan memamerkan dirinya, tapi ini termasuk wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan menunjukkan bahwasanya kalau kita ingin bertanya, bertanyalah kepada orang yang memang dia antum perkirakan dia tahu ilmunya sesuai dengan qara'in, takhususnya apa misalnya. Antum lihat, bertanya kepada orang yang memang pas untuk ditanya. Kalau tidak maka kita akan menyesal sendirian. Wallahi demi Allah, engkau telah bertanya tentang ayat ini kepada orang yang pengalaman, orang yang punya ilmu tentang masalah ayat ini. Karena makna khabir artinya adalah alim, mengetahui, dan maknanya lebih dalam. Karena khabir berarti dia mengetahui bawatinul umur. Dia mengetahui perkara-perkara yang dalam. Dia adalah ilmu wa ziyadah. Dia adalah ilmu dan ada tambahannya, yaitu mengetahui perkara-perkara yang dalam. Artinya beliau yaitu Abu Tha'labah mengetahui tentang makna ayat ini secara mendalam. Sa'altu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ayat ini. Ya, ini sebabnya. Kenapa beliau mengatakan sa'alta anha khabiran? Karena beliau telah mendengar ilmunya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam memang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerangkan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nas. Dan kami telah menurunkan kepadamu Al-Quran supaya engkau menjelaskan kepada manusia ma nuzzila ilaihim, apa yang diturunkan kepada mereka, yaitu Al-Quran. Makanya Abu Tha'labah tadi bertanya langsung kepada Nabi SAW, apa makna ayat ini? Maksudnya adalah kok sepertinya maknanya adalah nafsi-nafsi. Ternyata apa kata Nabi SAW? Faqala bali tamiru bil ma'ruf wa tanahau 'anil munkar. Beliau menjelaskan bahkan hendaklah kalian beramar ma'ruf nahi munkar. Karena seakan-akan ayat tadi tidak beramar ma'ruf nahi munkar. Nabi mengatakan bahkan hendaklah kalian terus beramar ma'ruf nahi munkar. Karena keumuman ayat wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Terus hendaklah kalian beramar ma'ruf nahi munkar. Seperti yuslihuna ma afsadan nas, memperbaiki apa yang dirusak oleh manusia. Bersabar kita. Mereka yang rusak kita perbaiki. Mereka yang rusak kita perbaiki. Ya, inilah keanehan Ahlus Sunnah. Mereka terus memperbaiki apa yang dirusak oleh manusia dan mereka sabar dan mengharap pahala dari Allah dalam
melakukan itu semua. Hendaklah kalian menyuruh kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Hatta idza ra'aitum syuhhan muta'an, sampai ketika kalian melihat ada kebakhilan yang sangat yang diikuti oleh manusia. Banyak orang yang bakhil, sudah tidak melihat orang-orang yang senang bersedekah. Rata-rata syuh, kebakhilan yang sangat, dan kebakhilan tersebut diikuti. Menunjukkan bahwasanya terkadang kalau misalnya seseorang menemukan kebakhilan di dalam dirinya tetapi tidak dia ikuti, maka itu adalah bukan perbuatan yang tercela. Kadang fitrah kita ada di dalam dirinya kebakhilan terhadap uang yang dia miliki, harta yang dia miliki. Ada, tapi kita berusaha apa? Kita berusaha untuk memeranginya. Kita keluarkan. Kita paksa untuk mengeluarkan, maka ini tidak tercela yang demikian. Ya, seseorang tidak berdosa kalau memang dia berusaha untuk apa? Melawan. Tapi kalau sudah syuh tadi, kebakhilan tadi diikuti, akhirnya seseorang menahan dirinya dari infak, sama sekali dia tidak berinfak, bersedekah, maka inilah yang tercela. Sampai ketika kalian melihat kebakhilan-kebakhilan tadi diikuti oleh manusia dan ditaati oleh manusia, banyak orang yang tidak bersedekah, wa hawan muttaba'an, dan engkau melihat banyak hawa nafsu yang diikuti. Tersebar orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, hawa perutnya, hawa kemaluannya, hawa matanya, hawa telinganya, hawa mulutnya. Banyak di antara manusia yang mengikuti hawa nafsunya. Jarang di antara mereka yang bisa menahan diri dari hawa nafsunya. Wa dunya mu'tsarah, dan engkau melihat dunia mulai didahulukan daripada akhirat. Bal tu'thirunal hayatad dunya, akan tapi kalian mendahulukan kehidupan dunia. Banyak orang yang lalai dengan kehidupan akhiratnya, tidak memperhatikan keselamatan dia di akhirat. Yang penting dia kenyang di dunia, yang penting dia bisa mendapatkan ini di dunia. Wa i'jaba kulli dzi ra'yin bi ra'yihi, dan engkau melihat banyaknya orang yang ta'ajjub dengan pendapatnya. Setiap orang yang memiliki pendapat, dia ta'ajjub dengan pendapatnya. Wa ma'aktsarahu al-yawm, banyak sekali yang demikian di hari-hari seperti ini. Setiap orang bisa membuat akun, bisa mengeluarkan pendapat, dengan bebasnya dia menyampaikan pendapatnya, dan masing-masing merasa kagum dengan apa yang dia sampaikan, apa yang dia miliki. Baik, kalau melihatnya demikian, fa'alaika binafsik, maka adalah engkau berpegang dengan dirimu sendiri dalam keadaan seperti ini. Artinya, kapan kita fa'alaika binafsik? Setelah kita berusaha apa? Beramar ma'ruf nahi munkar. Kemudian setelah terjadi kerusakan yang banyak dengan keadaan-keadaan yang tadi disebutkan, kebakhilan yang diikuti, hawa nafsu yang diikuti, dunia yang mulai didahulukan daripada akhirat, ta'ajubnya setiap orang yang punya pendapat dengan pendapatnya, fa'alaika binafsik, maka dalam engkau memperhatikan dirimu. Wada'anka al-awam, dan dalam engkau tinggalkan orang-orang awam. Fa inna min waraikum ayyamas sabr, karena sesungguhnya di belakang kalian ada hari-hari kesabaran. Maksudnya adalah hari-hari yang sangat parah, yang sangat dahsyat, yang membutuhkan kesabaran yang ekstra dari kalian. Sampai disebutkan di sini syiddahnya dan sangat pedihnya dan sangat parahnya hari-hari tersebut. Al-qabidhu fihinna ala dinihi kal-qabidhi alal jamr. Orang yang berpegang dengan agamanya fihinna, di hari-hari tersebut, bukan hanya satu hari tapi berhari-hari. Orang yang berpegang dengan agamanya, itu menjalankan Islam yang murni, bertauhid, mengikuti sunnah, berdakwah kepada sunnah, di hari-hari tersebut itu diibaratkan seperti orang yang menggenggam bara api. Bagaimana orang yang menggenggam bara api? Dia akan merasakan panasnya. Kulit ini adalah yang paling merasakan ketika terjadi panas atau terjadi dingin. Dialah yang pertama kali akan merasakan. Orang yang berpegang teguh dengan agama di saat itu seperti orang yang memegang bara api, yaitu sangat pedih, sangat panas, sangat berat, dikucilkan, dikatakan demikian dan demikian. Berat hidup di hari-hari tersebut. Diibaratkan seperti orang yang memegang bara api. Kalau dia pegang, maka terus dia akan merasakan apanya? Panasnya. Tapi kalau dia lepas, ya lepas bara api tadi, dia akan merasa enak, sementara dianggap oleh orang lain itu sementara saja. Akhirnya belum tentu dia akan terus-menerus dianggap oleh orang lain. Karena Allah SWT dialah yang membolak-balikkan hati manusia. Dan disebutkan dalam hadis, orang yang melakukan sesuatu untuk mendapatkan ridha manusia dengan membuat marah Allah, maka Allah SWT akan marah kepadanya. Manil tamasa ridhan nas bisa khatillah. Barang siapa yang mencari ridha manusia dengan kemarahan dari Allah.
Dia sudah merasa kepanasan, dia lepas, ingin mendapatkan ridha manusia. Lega sebentar, tapi belum tentu dia akan terus diridhai oleh manusia. Karena hati manusia di tangan Allah Azza wa Jalla. Barang siapa yang mencari ridha manusia dengan cara membuat Allah SWT murka, maka Allah sakhitallahu alaihi, Allah akan murka kepada orang tersebut. Bukan hanya itu, wa askhata alaihin nas, dan akan menjadikan manusia tadi membenci kepada orang tersebut. Diberikan sesuatu yang berlawanan dari keinginannya. Berarti dia rugi dua kali atau lebih. Pertama, dia tinggalkan al-haq. Kemudian yang kedua, dia mendapatkan kemarahan dari Allah. Kemudian yang ketiga, manusia akan membencinya. Dan ini banyak kejadian yang demikian. Justru orang-orang yang dia meninggalkan ridha Allah untuk mendapatkan ridha manusia, akhirnya dia justru malah dibenci oleh manusia itu sendiri. Maka beliau mengatakan kal qabidhi 'alal jamr, dia seperti orang yang memegang bara api. Kalau dia pegang terus, maka dia akan pedih, merasakan panasnya, dan kalau dia lepaskan, maka dia akan melepaskan agamanya. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Jember. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.